Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang menghormati mama-mama, ongku-ongku, nenek mama, kayu gadang di tangga koto nan bahurek bahaka tunggang babatang badaun rimbun babungu babu alabe. Ureknyo tunggang cukam ka bumi, pucuknyo bulek cewang kalangi, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabe, babungo rimbun di adat babua katonan banah. Yang memuliakan ibu-ibu kami, bundo kanduang, limpapeh rumah nan godang, sumara anjuang nan tinggi, cahayo rumah selendang dunia, sumara alam Minangkabau. Sondi daripada adat kita adalah syarak. Syarak itu adalah agama Islam. Sedangkan sondi daripada syarak itu adalah akidah, tauhid. Itulah sondi daripada syarak. Pada malam kini ko kita sampaikan yaitu salah satu karya dari Ustadz kita, Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau ko tidak diragukan lagi keilmuan beliau. Bahkan ketika beliau wafat, itu bahkan ulama-ulama Saudi Arabia itu menyatakan beliau adalah seorang syekh, seorang ulama dari Indonesia. Dan kita saja yang mengecien beliau ulama tu. Ulama pun mengatakan beliau seorang ulama. Beliau lahir di Kebumen, Jawa Tengah, tahun 1962. Beliau wafat di Bogor tahun 2024 Masehi. Salah satu karya beliau adalah yang berjudul Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kita sampaikan pada malam kini ko. Yaitu di bab pertama beliau menyampaikan kepada kita dalam tulisan beliau tentang keterangan atau definisi dari akidah. Apa itu akidah? Akidah itu secara bahasa berasal dari kata al-aqdu, ikatan, buhulan di dalam hati awak. Apa yang dibuhul di situ adalah iman, kepercayaan. Dan akidah ko lebih luas daripada tauhid. Kalau tauhid itu akidah awak terhadap Allah Ta'ala, itu namanya tauhid. Sementara akidah itu termasuk iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada seluruh rukun-rukun iman yang lain, itu namanya akidah. Jadi akidah itu, akidah Islamiyah adalah keimanan yang toguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersifat pasti. Kemudian penamaan akidah itu menurut Ahlus Sunnah. Siapa itu Ahlus Sunnah? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu para sahabat dari generasi pertama umat Islam, yaitu memahami akidah ko. Yang pertama adalah al-iman, iman. Disebut juga akidah ko dengan iman sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang-cabang, 70 cabang iman atau 60 lebih cabangnya iman kata Nabi. Yang paling tingginya cabang iman itu
fa afdaluha qaulul la ilaha illallah. Adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan berarti kan? Anda sekadar keyakinan, ucapan. Jadi orang yang berakidah itu pastinya banyak mengucapkan zikir. Bahkan zikir yang utama itu la ilaha illallah. Tentu awak pahami la ilaha illallah itu. Apa itu la ilaha illallah? Kata para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Allah saja yang disembah dengan benar. Jangan ada je kita berbuat syirik pak. Jangan ada je bajimai-jimai. Ada je sebagian masyarakat kita orang Minang ndak tahunya maksudnya bajimai ko syirik. Jimai ko ndak boleh dah. Iko perbuatan syirik. Jangan ada leh. Sebab kata Nabi, innar ruqa wa tiwala wa tamain syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra itu mantra-mantra syirik kan? Kalau sebab ada je doa-doa dari hadis itu mantra-mantra aja namanya, tapi tidak itu yang maksudnya dah. Mantra-mantra syirik. Kemudian tiwala, jima-jimai. Tamaim, jima-jimai juga tu. Yang terbuat dari kerang lawi. Syirkun kata Nabi, syirik. Itu intinya dari la ilaha illallah. Jangan sekadar dibaca-baca tapi awak buat syirik juga. Jangan pak. Jadi iman itu ucapan iyo. Wa adnaha imatatul aza anit thariq. Yang paling rendah dari iman menyingkirkan duri atau gangguan dari tengah jalan. Jadi orang yang berakidah itu pastilah perbuatannya baik. Tidak mungkin perbuatannya tidak baik dah. Akidahnya tabuhu dalam hati ke pak. Sementara nampak duri tengah jalan atau kacau tengah jalan, tak taniik di hatinya untuk manjaan dah. Berarti akidahnya lamah ke? Lamah akidahnya berarti orang ke? Kalau orang nan kue akidahnya pasti nyuanjaan duri tadi, gangguan tadi. Di kampung-kampung kadang-kadang lah menjuntai-juntai rantiang batuang ke tengah jalan. Awak lain lalu membawa ladiang ke porak. Datakana nak memotong rantiang-rantiang tu. Dicucu mata orang ikut-ikut bah. Nak takkan ada awak. Kau sakit awak berarti sakit lalu di uang tu. Kau awak nak cucu tu nya. Kemudian al-haya'u subatu minal iman. Malu di dalam hati itu bahagian dari iman. Jadi orang yang berakidah tu pasti malu. Pasti malu. Bagi apa-apa, bagi kita laki-laki pak, malu kita ndak solat berjamaah. Sebab kita laki-laki, kalau perempuan memang boleh solat di rumah. Tapi laki-laki kau wajib solat ke masjid. Kecuali ada uzur. Uzurnya. Uzur syar'i. Sakit kita. Itu boleh sembahyang di rumah. Atau hujan lobek. Hujan lobek sejadi-jadi. Itu boleh tu. Atau sosak ke belakang. Orang lah ke kamai lain. Tentu diutamuan dulu buang hajat. Terlambat waktu itu beko. Tentu nak jadi awak kan solat berjamaah. Selain daripada itu tak boleh dah. Harus wajib awak berjamaah. Ya malu awak. Itulah ibu-ibu malu. Kini malu tu lah mulai manipih kini di Minangkabau, bapa dan ibu. Kadang anak-anak gadi-gadi kita membuka-buka aurat keluar rumah, tak ada lah biasa saja. Karena mungkin tak ada contoh dari nantu tua. Nantu tua kadang-kadang lah biasa lah. Lah biasa lah bahasa rawah Hawaii keluar rumah. Mundur kandung. Tak ada malu lah. Jangan sampai wak mada itu. Ranah Minang ko orangnya adiknya basandi sarak. Sarak tu sandinya akidah. Sedangkan akidah tu iman. Iman itu salah satunya malu. Cabangnya. Itunya bapak dan ibu. Dan yang kedua lain. Akidah itu dinamakan juga kecil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Itu i'tiqad.
Para ulama ahlu sunnah menyebutkan ilmu akidah itu dengan istilah itu i'tiqad akidah salaf, akidah ahlul athar. Itu i'tiqad, keyakinan. I'tiqad, i'tiqad awak. I'tiqad awak. Itulah iman. Itulah akidah. Keyakinan awak terhadap Allah. Sebab macam-macam juga tu. Kita ya sama umat Islam. Dia apalagi di ranah Minang kita Islam. Tapi i'tiqadnya terhadap Allah itu macam-macam loh. Ada yang mengecien Allah tu nak di atas, nak di bawah. Ada mengecien sama dia tu. Ada Allah tu mengecien Tuhan itu di mana-mana. Ada mengecien sama dia tu. Ada yang mengecien Allah tu dakik oleh lehernya kau. Memang itu ada ayat, tetapi maksudnya kecil Allah dalam situ nahnu aqrabu min hablil warid. Itu maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengawasi kita, rakib dan atib. Memang pengawasan Allah dokek je kita, tapi bukan zat Allah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqad kita Allah itu fis sama, Allah itu di atas. Sekadar situnya Pak. Bahannya di atas, tu tak boleh dah. Apa kata Imam Malik? Ja'a rajulun ila Imam Malik bin Anas. Datang seorang laki-laki kepada Imam Malik. Bertanyanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Itu gelar daripada atau kunyah daripada Imam Malik. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah yang Rahman itu beristiwa di atas arasnya. Kaifa istiwa? Bagaimana dia beristiwa? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u maklum. Istiwa Allah di aras sudah jelas. Wal kaifu ghairu ma'kul. Tapi caranya atau kaifiatnya tidak mungkin kita pikiran dah. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya Allah di atas, ini pertanyaan yang diada-ada. Sebab sahabat dulu tak pernah bertanya sama itu dah. Cukupnya mengimani Allah tu dia di atas. Dan pengawasan Allah Ta'ala itu meliputi seluruh alam. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itulah maknanya dokeknya Allah juga kita Pak. Dokek Allah ke kita, Allah itu Maha melihat. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi Musa dalam surah Toha, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, jangan kalian takut kepada Fir'aun. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Jadi dengan apa Allah bersama Musa? Apakah zat Allah yang dokek ke situ? Tapi asma'u wa ara, yaitu aku selalu mendengar dan aku selalu melihat. Aku dakiknya Allah juga gitu Pak. Allah tu mendengar, Allah tu melihat, nya mengawasi kita. Aku nya dakiknya Allah tu. Bukan berdempet Allah juga gitu. Kan dengan dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ma'iyah atau ma'a itu ada dua. Ada ma'iyatul ammah, ada ma'iyatul khassah. Kebersamaan Allah secara umum artinya Allah mengawasi seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Tak manusia aja dah. Seluruh makhluk, manusia, binatang, seluruhnya diawasi oleh Allah. Bahkan Allah yang memberi rezekinya. Lalu ada ma'iyatul khassah, pengawasan secara khusus, maknanya Allah sayang kepada hamba-hamba yang bertakwa. Allah sayang kepada hamba-hamba yang bertakwa. Tengoknya kecil Nabi SAW, yaitu dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjaga engkau. Jagalah Allah. Jagalah solat awak, jagalah baca Quran awak, zikir awak, doa awak, jaga tarwi. InsyaAllah Allah selalu menjaga awak Pak. Jaga kita dari Allah Ta'ala Bu.
Cayolah jago ibadah-ibadah awak. Ihfazillah tajidahu tujahak. Jagalah Allah, kecik Nabi, Allah akan kau dapatkan di hadapanmu. Apa artinya? Allah akan membimbing kehidupan awak. Awak hendak tasose, awak hendak disosien. Awak hendak tasase, awak hendak disasien. Awak mudah-mudahan selamai awak, mudah-mudahan meninggal awak dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, makna dari akidah tauhid. Tauhid adalah akidah yang dinamakan dengan tauhid karena pembahasannya berkisar seputar tauhid. Yang pertama yaitu akidah terhadap Allah, itu tauhid tu. Wa imani itu. Artinya Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, dinamakan dengan rububiyah. Kemudian selanjutnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dinamakan asma'u wa sifat. Kemudian Allah mengurus makhluk-makhluknya, dinamakan dengan rububiyah. Kemudian seluruh ibadah hanya diagihkan kepada Allah, itu namanya uluhiyah. Seluruh ibadah ya ke Allah saja kita agiannya. Kasihalai kalau bukan kepada Allah kita agian, Pak. Kasihalai. Yang bagi rezeki kita Allah. Allah zat yang maha mengurusi makhluk-makhluknya. Inyo yang menciptakan kita, magi kita rasaki kebutuhan kita. Teliklah ketika panik, kasih awak bisa minta air, Pak. Kasih awak bisa minta hujan. Kasih awak bisa minta hujan ketika musim panik, kemarau panjang petang tu. Kasih awak bisa minta, beginilah panik lagi lihat kau. Sia ketika itu yang menurunkan hujan ke kita kalau bukan Allah. Tu solat istisqa kita kan. Tapi ketika hujanlah turun, kadang-kadang kita lah lupa je Allah. Lah buat sirik lah waliak. Lah maksiat lah waliak. Lah banyak lo perbuatan-perbuatan maksiat balik. Hujanlah turun. Kalau pada itu samalah orang-orang jahiliyah saiswa. Orang jahiliyah saiswa disebutkan oleh Allah dalam Quran, tibanya di tengah lautan ketika perahunya dipermainkan oleh gelombang laut, ikhlas ibadahnya kepada Allah, memohon padanya untuk selamat. Tapi setelah selamatnya ke daratan, nya berbuat syirik kepada Allah SWT. Ajan mau itu lo kita di ranah Minang ko Bapak dan Ibu. Lah turun hujan, lah banyak air balik. Maksiat tiba lah balik. Maksiat. Kau baralik kadang-kadang tidak sesuai je syariat lain. Ba musik-musik juga baralik. Itu Bapak dan Ibu para lu kita perhatian itu. Kau dapat jalan lain. Jalan lain. Jalan lain. Tujuan orang pergi baralik ke rumah awak tu dua saja. Yang pertama ingin mendoakan anak awak. Doanya. Yang kedua pergi makan. Tu je tu. Itunya. Kalau seandainya apa musik-musik, baka tuntang-katuntang organ tu, leka mungkinnya mendoakan anak daru je marah pulai. Balo doa ka diucapkan dalam musik baka tuntang tu. Tak mungkin ada bu. Banyak Pak. Apa isi orang letak minta izin saya letak. Makasih ya Pak, tanya baik letak. Makasih ya Pak, nyobai. Jadi rugi ya Pak. Tak dapat doa dari kaum muslimin. Tak dapat doa dari kaum muslimin, dari kaum muslimat. Andaikan seandainya piti untuk membawa musik itu dibolian ke samba, banyak samba waktu. Taklah 5 juta kan biaya untuk membawa musik datang ke sampai alik awak. 5 juta biaya misal juga. Dibolian ke dagiang, berapa kilo dapat dagiang bu? Banyak tu bu. Sonang orang de. Lai bersuhu sambanya tadi. Sonang lo mak makan awak. Sonang lo awak rasa di situ. Tak ada musik-musik dah. Di doa lo dek awak tadi. Anak-anaknya tu. Mudah-mudahan berkah lah andaknya. Sakinah lah keluarganya andaknya. Itu kecil uang tu. Makannya lai tonang. Tapi dek musik kau pakai tuntang tu cuba rasa ni Pak. Ambo ira tanang dah. Bertang-tang dadu kau rasa orang. Tak lama makan awak dia dah. Lontang muncang-muncang dah do gitu gua. Itu kini terjadi di ranah Minang.
Dulu you ada jua musik-musik di Ranah Minang, saluangnya Pak ya. Saluang ko sopan lo duduk tu, basimpua. Basimpua. Nak melonjak-lonjak tu. Dah dunia lonjak dah, basimpuanya, pakaian sopan lo. Baca-bacanya ada lo makna-maknanya. Pisau sirawi panjang ulu pauki surau jo barangan. Diam di lawi lada ulu ketika pulau balarangan. Itu dibacanya. Artinya tu. Menggali lah di kaki limo dulu sebelum dapat membuat toko. Membujang lah dulu, bersabar lah dulu sebelum dapat baru rumah tanggo. Kan itu artinya tu. Banyak maknanya. Seketik lagu tapi maknanya ada. Ikut tak tontur, maka ketuntang sajanya. Ikutlah di Ranah Minang. Jadi jalan kita lah dialih dia orang lalu. Cupak dialih orang menggalih. Mereka itu kini bapa dan ibu Jadi malu tu lah mulai berkurang. Tu. Sementara kita meyakini Allah yang mengatur kita. Tetapi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah itu dinamonjo oleh para ulama, kata Ustaz Yazid rahimahullah, dengan as-sunnah. Akidah itu namonjo as-sunnah. Sebab kata Imam Barbahari di dalam kitab Sarh Sunnah, al-islamu huwa sunnah, as-sunnatu hiyal islam. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu ialah Islam. Tidak bisa dipisah-pisahkan, Pak. Cara memisahkan antara Islam dengan sunnah. Sunnah itu artinya perbuatan Nabi, perkataan Nabi, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunat. Solat wajib itu kan sunnah aja tu. Tapi hukumnya wajib. Kan Nabi yang menyunahkan sunat solat itu. Perbuatan Nabi kan, solat 5 waktu kau. Ucapan Nabi. Berarti kemudian Nabi pun mengajarkan cara solat. Dalam Quran tu, Pak. Solat subuh 2 rakaat. Di mana? Di dalam sunnah. Jadi sunnah pun tak bisa dipisahkan dah dengan Islam. Kalau ia Islam, ia sesuai sunnah. Kalau sunnah itulah Islam. Tak bisa dipisahkan dah. Ini ibaratkan iaitu 2 mata uang. Sabalah saja tak laku dah. Harus kedua-duanya. Quran dan sunnah itu sejalan. Sebab sunnah ko wahyu yang kedua setelah Al-Quran. Sebab kata Allah, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya kecuali wahyulah yang kami wahyukan kepadanya. Kemudian penamaan akidah menurut sekte lain, menurut kelompok-kelompok lain, hanya mengaku je Islam ke, Pak. Ada juga sekte-sekte menurut mereka, kata Ustaz Yazid, yaitu akidah itu mereka namakan dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Penamaan ini dikenal di seluruh kalangan aliran teologis, yaitu mutakallimin, yaitu pengagung ilmu kalam, yaitu seperti Mu'tazilah. Itu ilmu kalam, akal-akalan. Namanya ilmu kalam bukanlah kalam hari dia. Antum masuk topik suluh jadi dia leh. Kalam hari. Nyo akal-akali. Padahal Islam tak bisa dia kakai dah. Baca rumah kakai. Batau dua keluangin awak kan? Anam babasu awak. Muko kan? Kecuali keluar kotoran. Tu yo cek apa awak lihat. Istinja awak balik kan? Tapi kalau ndak muko saja langsung basuhnya. Kan di situ akan tak bisa main terus. Bawa akal-akali Islam kau. Waktu subuh badan sedang fit, sedang kuik-kuik mana tu waktu subuh tu. Tapi solat diperintahkan hanya 2 rakaatnya. Kau ono mana tolok ada awak mah. Zuhur awak sedang loti diperintahkan berapa? 4 rakaat. Kan tak bisa akal di situ terus. Awak patuh sajonya, Pak, kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul. Kalau orang ilmu kalam, inyo akakai sadorinya. Inyo akakai. Itu namanya ilmu kalam. Kemudian menurut sekte yang lain, yaitu mereka pahami akidah itu dengan filsafat. Istilah ini dipakai oleh para filosof,
yaitu dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Padahal ilmu filsafat iko datang dari orang-orang Yunani. Ada nak do Islam lagi, ilmu filsafat ko lah lalat lado ko. Masuk ke dalam Islam. Tapi kalau masuk kepada ilmu matematik ndak ada. 2 tambah 2 berapa? Itu kan jadi ilmu pasti nama tu. Atau filsafat kedokteran. Itu ndak ada. Iko filsafat Islam. Kau yang salah Pak. Filsafat Islam. Ada bisa Islam kau di filsafat kan tu. Kalau Islam difilsafatkan akan rusaklah beko Islam tu. Rusak Islam. Kenapa rusak? Karena banyak beko hadis-hadis nan tak sesuai jo akalnya keciknya. Tak sesuai jo akal. Sehingga kecik Nabi dalam hadis sahih tu jatuh langau, lalat. Zubab jatuh ke dalam air kalian kecik Nabi. Maka baca ronya, compankah air tu? Enggak. Kecik Nabi bandam langau tu ke dalam air tu. Sebab sabala sayurnya ada penyakit. Sabala sayur langau tu ada ubik panawanya. Maka bandam ke dalam, maka beko latatawa itu jadinya. Sudah tu compan langau tu leh. Minum air leh. Dah compan air minum langau Nabi tu. Itu tawali ada. Jadi habis itu kecik Nabi, apa ajar mampi sapakan ni kau? Kalau dia akan tu tak sesuai dah kan? Jorok tu nyawa. Tapi hadis mengecen pada itu. Ya kan? Jadi tak bisalah Islam kau di filsafat-filsafatkan. Itu Nabi mengecen tu Pak, hadis sahih. Jatuh langau ke dalam air kalian kecik Nabi, sabala sayurnya ada penyakit tu kecik Nabi. Sabala sayur langau tu ada ubik panawanya. Jadi caranya kecik Nabi banam mana langau tu ke dalam. Kemudian keluar langau tu campur leh, minumlah air tu leh. Hanyalah tertawa tu. Tu tak bisa difilsafatkan kan? Tu nya Pak. Kemudian selanjutnya penamaan akidah di sekte yang lain dinamakan dengan tasawuf. Itu bukan istilah datang dari Islam. Kalau ada dari Islam tentu ada dari sahabat Nabi dulu. Tapi ternyata diteliti oleh para ulama, tidak ada dari sahabat Nabi namanya akidah ko tasawuf, tidak ada. Sebab orang-orang tasawuf yang mengatakan itu akidah, mereka ibadah mereka itu mencari karomah. Itu kebanyakan. Mencari karomah. Kalau lu karomahnya berarti lu tinggi ibadahnya leh. Kalau lu bisa berjalan tiap air, lu tinggi ibadahnya kecilnya leh. Kalau lu talok ini ladiang baru ulun kue ibadahnya leh. Sehingga itu yang you cari. Padahal Nabi pernah berjalan tiap iya. Tidak pernah dah. Akan sontian lu kuruak pada Nabi tidak mungkin. Pernah Nabi tidak tolak di ladiang. Malahan Nabi luko-luko di perang Uhud. Bahkan gigi Nabi patah. Laki di pipi Nabi ko anak panah. Dibucui di Abu Ubaidah. Datol ibola Abu Ubaidah membucuk ju tangan kok tak sakit Nabi, dibuci di Abu Ubaidah ju giginya. Di gigi. Pas tak bucui tangga bulu gigi Abu Ubaidah. Dia membucuinya. Tapi kata para ulama, semenjak Abu Ubaidah tangga giginya bertambah tampan wajahnya Abu Ubaidah ko. Karena membelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu buktinya. Tak adanya ilmu kebal dalam Islam dah Pak. Jadi kematiannya Umar bin Khattab mati ditucuk poruknya sedang solat. Nak kuih kamar ipat sedang solat, tak mungkin nak kuih kamar ipat sedang solat dah. Dah sedang mukrojonya dah sedang solat. Sedang kuih maripatnya ke Allah ketika itu. Dicucuk poruknya dari belakang. Tabusai poruknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mencari Umar, siapa yang menyucuk ambon? Apakah orang yang pernah sujud sekali kepada Allah? Sebab kalau orang pernah sujud dikhawatirkan ninyo kok tak dapat pahala mati syahid baik Kalau lagi orang kafir nama cucuk tentu lain syahid kan itu. Kecil orang ndak wahai khalifah. Yang mencucuk engkau ndak pernah sujud ke Allah dah. Itu orang agama Majusi. Namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi.
Mudah-mudahan Kecik Umar ambo kok seandainya siko aja ambo, mudah-mudahan ambo syahid. Rasulullah dulu telah kabarkan ketika di Bukit Uhud, bergetar Bukit Uhud ketika itu. Usbut Uhud, kata Nabi, diam engkau wahai Bukit Uhud. Di atas engkau kini ada seorang Nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada seorang Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, wasahadani, dan 2 orang syahid, itu Umar dan Utsman. Itulah dikabarkan di Nabi dulu tu, Umar ko kamati syahid itu. Umar ko kamati syahid. Utsman bin Affan, apakah kebal? Enggak lor, tak. Utsman bin Affan yaitu mati tabunuh Allah, dia orang-orang pemberontak. Mati tabunuh Allahnya. Ali bin Abi Thalib pun mati tabunuh Allah. Celi dia apa ni boleh? Adakah para sahabat yang kebal? Lihat doh, enggak ada dah kan? Adakah para sahabat nampak ditobang? Enggak ada orang. Jadi orang-orang tasawuf yaitu mereka memahami, yaitu kalau tasawuf itu akidah itu keciknya, kalau enggak ada karomah-karomahnya, itu alun lah dia. Ronda kaji baru tu. Itu keciknya. Padahal karomah itu adalah pemberian Allah, enggak bisa dituntut, dipelajari doh, Pak. Itu namanya karomah. Indak lo ditentukan apa bentuknya dah. Indak lo itu tanda kemuliaan seseorang dah, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang nala dijamin masuk surga, manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Ndak pernah digi karomah dah Allah dah, Pak. Kecuali dalam sejarah, kalau ada karomahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab ada, pernah dia gi karomah dah Allah, pernah dia berkhutbah. Waktu itu dia mengutus pasukan perang. Ini sedang berkhutbah di hari Jumat di Masjid Nabawi. Mundur, mundur keceknya. Terdengar suara sampai ke Irak. Mundur aja kaum muslimin waktu itu. Mundur. Balik kaum muslimin perang ketika itu. Terdengar dari kami suara Khalifah Umar bin Khattab menyuruh kami mundur. Alhamdulillah perang lain menang. Tu karomah nama tu. Sekali tu aja. Ndak los tanda kelebihan tu. Kalau kelebihan tentu Abu Bakar yang lebih pada Umar lah. Tapi Abu Bakar nak pernah dia pergi karomah dari Allah dah, Pak. Nak pernah dia pergi karomah dari Allah dah. Jangan hidup awak kau mencari-cari karomah lah. Beribadahlah awak kepada Allah dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ibadah awak diterima. Mudah-mudahan nanti awak dosa-dosa awak diampuni di Allah. Mudah-mudahan awak mati husnul khatimah. Mudah-mudahan awak di akhirat terbebas dari azab neraka. Mudah-mudahan itu harapan kita masuk surga kita di akhirat, Pak. Masuk surga sebab kita ko alun ado jaminan surga le, Pak. Sahabat Nabi itu 10 orang itulah dijamin masuk surga ta. Siapa tu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid. Siapa lagi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi ketika Nabi mengecekkan kepada sahabat sir Rasulullah yang bernama Huzaifah ibnu Yaman, yaitu ciri-ciri orang munafik, siapa-siapa orang munafik disabuin ke Huzaifah dan Nabi. Setelah wafatnya Nabi, disosak Huzaifah di Umar bin Khattab, Pak. Tolong sabuin kambo wahai Huzaifah. Siapa orang-orang munafik disabuin di Nabi? Lendak dua ambo situ. Takui Umar go, Pak. Padahal dijamin untuk surga, Pak. Lendak adu ambo dalam dan disabuin Nabi. Iko rahasio wahai Amirul Mukminin. Ketika njula jadi khalifah Umar ketika itu, Pak. Iko rahasio. Tolonglah sabuin kambo ambo takui adu ndak ambo. Di dalam namu-namu orang-orang yang disabuin Nabi itu orang-orang munafik. Wahai khalifah, ndak ada engkau situ dah, ndak masuk engkau situ dah. Alhamdulillah kata Umar. Mode itu takuinya, Pak. Padahal nyolah dijamin masuk surga. Anak awak alun tontu le, Pak. Ba nasib kita di akhirat besok. Kadang ibadah awak jangan cari-cari karomah lalai. Cari-cari kelebihan-kelebihan lalai. Ibadah selawat sesuai petunjuk Rasul. Mudah-mudahan ibadah awak diterima oleh Tuhan. Mudah-mudahan dosa-dosa awak diampuni oleh Tuhan. Berdoa awak selalu ke Allah. Kau dapat doa itu yang masyhur, doa maksur.
yang terdapat dalam Quran dan hadis. Tapi itu doa dipakai. Sebab doa itulah dipakai dulu dari orang-orang soleh. Doa itulah dipakai di para nabi. Baru di karang-karang doa aku dong. Doa aku lah cukui. Lah cukui Kalau dapat Arabnya, cari terjemah Indonesia tu pakai tapi terjemahan daripada doa itu. Baru di karang-karang mana doa aku dah Pak. Jadi itulah harapan kita bapa dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Itunya akidah aku ada yang memahami iaitu dengan tasawuf. Sampai di situ Pak. Yang sampai lai faham Pak. Lanjutin atau Pak? Lanjut dulu. Kita lanjutin. Lalu kata Syekh, yaitu kata Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu akidah yang benar adalah akidah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Apa itu? Namanya akidah salaf. Itu salaf itu siapa? Salaf itu secara bahasa orang yang terdahulu. Ayah awak tu salaf nama dia awak tu. Atu awak tu salaf tu. Orang terdahulu artinya. Lalu dan kita ikuti siapa? Itu salafus soleh. Tambah celai syarat itu jom. Yang soleh. Walaupun hidup di zaman sahabat, tapi tidak solehnya dah. Itu tidak salah bagi awak tu dah. Abu Lahab kan di zaman Nabi hidup itu. Itu kan awak contoh, tidak betul tu dah. Abu Talib tidak betul tu dah. Ini hidup di zaman Nabi. Oh di zaman tabi'in. Banyaklah orang hidup di zaman tabi'innya, tapi tidak soleh. Tidak betul awak contoh itu tu. Jadi yang akan kita ikuti salafus soleh, pendahulu yang soleh. Siapa itu? Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi, khairun nas qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yaitu sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup di zamanku. Itulah para sahabat. Kemudian generasi setelah itu, kata Nabi. Itulah yang dikatakan salafus saleh. Itulah akidah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah yang lurus akidahnya. Tidak berlebih-lebihan. Kemudian tidak boleh mengurang-urangi. Mereka tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud? Yaitu ittabi'u wala tattabi'u faqad kufitum bil Islam. Yaitu ikuti sajalah sunnah Nabi itu. Jangan kalian mengada-ngada, karena kalian telah dicukupkan dengan Islam. Lah cukup awak dengan Islam kau Pak. Tak ada lagi ditambah-tambah, indah ada dikurang-kurangi lagi. Mengurang-urangi tak sio-sio, malah tak hancak-hancak. Itu kecil orang tua kita di Minangkabau. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup di belakang itu. Kalau lain nama kita mengikuti mereka, insyaallah selamat kita Pak. Tak barik bagai mengikuti sahabat tu dah. Oh menutup aurat ibu-ibu, barik kah? Murah malah kini nilai kain lebih-lebih gini. Celiklah wanita-wanita dalam sahabiat di zaman Nabi. Kain tu payah tu. Kadang baju tu sehelai atau dua helai saja, itulah nama tertukar. Tapi sembrono menutupi aurat. Itu saja. Kini baju nak tabuh buih di lemari lagi. Kadang apa yang acara kau baju. Kalau kematian kau hitam baju. Kalau pergi balik kau baju. Sebanyak-banyak baju. Tapi tak ada nak menutupi aurat kecil ular. Jadi bahawa sengaja membeli baju dan tak menutupi aurat. Para salafus soleh dahulu, sahabiat, wanita-wanita di zaman Nabi, baju kadang-kadang ada nak soleh saja. Ada payah. Baju tu nak kain tu payah. Sahabiat pun nak sado lo nampak dan kayu deh. Itu lo sahabat nak sado dan kayu. Tapi mereka itu dalam menutupi aurat mereka sempurna. Dalam ibadah mereka jaga. Kau susah-susah lo mereka tu nyoba. Tapi ndak hilang ibadahnya dek susah duit dah. Kau nang kayu banyak, nang kayu nyoba. Tapi ndak lalai ibadahnya dek kayu dah Pak. Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau wafat itu jo kapak menconcang omenya peninggalannya tu.
Sehari dah sudah. Tiba waktu zuhur, berhenti dulu. Sudah zuhur aku ulang lo lihat. Untuk dibagi-bagikan, iaitu harta warisannya semakin banyak. Jadi dapat saking banyaknya orang tu. Tapi lagi tinggal solatnya, lalai ke ibadahnya. Dek kayu ndak. Utsman bin Affan kayu lo tu. Tapi ndak tinggal ibadahnya dek kayunya tu. Nak miskin betul lo, nak lalai lo ibadah dek miskinnya lo. Bahkan sampainya mengadu ke Nabi, orang kayu lah berlomba-lomba beribadah dengan berinfak ya Rasulullah. Kami ndak ada nak kami impan, dah baca roh tu. Nyalah berimpak, kami ndak bisa, situ kalah kami. Kata Nabi, sesungguhnya setiap tasbih kalian sedekah. Setiap tahlil kalian sedekah. Setiap tahmid kalian sedekah. Menyuruh kalian kepada yang baik, itu sedekah. Kalian larang perbuatan yang salah, sedekah. Bahkan kalian mendatangi istri kalian, sedekah. Bahala tu pada itu ya Rasulullah. Kalau sampai mendatangi istri, artinya menggauli istri dapat sedekah. Bukankah kalian berikan kepada yang haram berdosa? Artinya berzina kalian berdosa. Oh iya, tentu iya berdosa. Berarti kalian berikan kepada yang halal, itu adalah sedekah je Nabi. Amal itu sahabat itu masih mangi ibadah. Tak ada nanti lewatkannya dah. Jadi kau ada lah ibadah-ibadah awak kini, nang kecil awak sontiang awak beribadah, pindah ada contoh dari Nabi dah. Berarti awak telah mengada-ngada nama tu Pak. Dan sunnah-sunnah saja tak terlakukan gitu dah. Contohnya solat rawatib 2 balik rakaat kecil Nabi. Tu hadis sahih tu Pak. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau kalian jago nan 2 balik rakaat itu secara istimrar maka tarwiyan itu dijamin kalian dibuain di Allah rumah istana dalam surga. Maknanya nan 2 balik rakaat tu. 2 rakaat sebelum subuh. Setelah azan subuh ke Pak? 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur. Itu setelah azan zuhur. 4 dah langsung 4 dah Pak. 2 dulu salam. Togak awak balik 2 lain. Salam awak balik. Lepas tu Pak. Lalu 6. 2 rakaat setelah zuhur. Lepas tu salapan. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 10. 2 rakaat setelah isya 2 balik atau tu sahih hadis itu. Jago saya itu deh kalian ke Nabi, Allah bangunkan untuk kalian rumah dalam surga. Sehingga Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Nabi, semenjak mendengar hadis itu dari Nabi, tak pernah Ummu Salamah meninggal solat 2 balik rakaat sampai beliau wafat. Padahal suaminya pasti Nabi di akhirat itu. Tapi nyo ingin bolo iko ada lo rumah yang dapat dari ibadah niko lo dinyo cari dia apa tu semangitnya sahabiat atau sahabat laki-laki bagai. Dan kan sahabiat wanita di zaman Nabi bagai untuk beribadah kepada Allah. Atunya salafus soleh tu Pak. Tu nanti dikatakan salafus soleh. Atu nang kita ikuti Pak. Mudah-mudahan dengan mengikuti mereka, merekalah orang yang terbaik dari umat Islam. InsyaAllah kita pun nanti bersama mereka di akhirat di dalam syurga. Sebab kata Nabi, seorang Badui bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, bila terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabi? Apa nak lain kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ibadah engkau. Masuk mangkuk di itu nanti kau tanya, nak lain kau siapkan untuk hari kiamat itu? Dah ada Rasulullah. Ambo cuman mencintai yaitu engkau wahai Rasulullah. Itu ibadah ambonya. Mencintai Rasul ibadahnya. Apa kata Nabi? Yaitu seseorang nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Aku cinta wajah Nabi dan para sahabat. Mudah-mudahan awak masuk surga besok basarobok awak wajah Nabi dan para sahabat. Nak rindu awak basarobok wajah Nabi dan para sahabat. Rindu awak bapa dan ibu. Hidup dia di dunia kau ndak kalamo dah. Baralah umur kita ke alai. Kau nak 60 kini, lekan tak kau sampai 10 tahun lagi. Sampai 10 tahun tu sebentarnya boleh 10 tahun. Ambo patang rasa bolu di kota nampak. Ternyata lah 21 tahun kiranya. Patang rasa lo.
Mana patang mana? 21 tahun tu. Aku tu sabon tanya ke warala muak gini, warala nak tinggal ke alai ko. Kau yo na wacali apa-apa ya lah calon-calon ka meninggal sadonya. Tak masuk ambo. Calon-calon ka meninggal kita sado. Ala jalan lalai je ibadah awak lai pak. Dunia kau ndak kalamo dah. Mudah-mudahan dapat dunia dia awak, akhirat pun dah dapat. Kati enda duduk di mihrab, kaki tajuntai keduanya. Kini dunia isu akhirat sama tak pakai keduanya. Insyaallah mudah-mudahan selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat, dan ajak jo dusana-dusana kita iaitu rami-rami datang ke masjid pak. Mudah-mudahan pahala godang bagi kita insya-Allah tu. Ajaklah saudara sanak kita ke masjid lah kita, solatlah kita, nengawirit lah kita. Mudah-mudahan takona-kona julah de kita negari akhirat. Kadang lupa kita pak. Itulah kaji kita pada malam kini ko. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhir teknik itu terakhir kerja.